Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bayi, hari ini kita ketemu lagi dalam channel Bayi Mukhlis. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah negeri. Negeri dongengkah, negeri apakah, yang penting negeri, ya. Kita akan mendengarkan bersama dari cerita itu. Kita awali cerita ini adalah tentang seorang perempuan atau istri dan seorang suami yang kaya, tapi suami ini agak bloon sikit atau alias kurang berpengetahuan. Dan dia mempunyai banyak sapi. Sapi ini kita istilahkan adalah sumber daya alam yang ada di negeri dongeng itu. Dan bapak itu adalah seorang pemimpin negeri, atau presiden kah, atau anggota dewan kah, atau ketua RT kah, yang jelas pemimpin gitu loh. Kemudian ibu atau istri itu kita anggap sebagai rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya. Maka pada suatu ketika istri ingin agar suaminya menjual sapi itu, karena suami ini agak jahlun atau akalnya kurang. Maka dia pun mengiyakan saja apa yang disampaikan istrinya. Dan ini adalah bagian daripada amanah yang telah diemban oleh seorang suami atau seorang pemimpin. Amanah dari rakyatnya. Di dalam Al-Quran dikatakan pentingnya daripada amanah. Namun kadang-kadang kita menerima amanah itu tanpa memikirkan resikonya. Sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab dikatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Shadaqallahul Azim. Hadirin sahabat Bayi Mukhlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ceritakan kisah ini. Jadi sapi kita anggap sebagai sumber alam, dan 3 orang yang nanti akan membodohin orang atau suami itu kita anggap sebagai negeri di luar daripada negara, atau kita anggap negara, ya bukan Cina, bukan Amerika, bukan Eropa, tapi kita anggap begitulah. Tapi bukan itu ya maksudnya. Artinya kita mempunyai kekayaan alam yang banyak ini diserahi untuk digunakan sebaik-baiknya untuk rakyat.
Maka seorang istri tadi yang dianggap sebagai rakyat telah menyampaikan pesan kepada suaminya agar dia menjual sapinya itu sampai di pasar dengan keadaan apa yang telah diamanahkan. Jangan sampai mau ditipu oleh 3 orang yang akan kita ceritakan. Dalam perjalanan pertama, seorang suami atau pemimpin ini berjalan membawa sapinya. Maka ketemu dengan seorang laki-laki. "Hai, Bang, mau kemana?" "Saya mau ke pasar." "Mau ngapa?" "Mau jual sapi." "Ah, yang benar. Itu bukan sapi. Itu mah kambing." "Ah, kamu jangan ngada-ngada ya. Saya ini tadi sudah disampaikan amanah dari istri saya bahwa ini adalah sapi." "Ah, masa abang tidak percaya? Ini kambing." Kau jangan gitu. Kamu jangan menipu saya ya. Ini adalah milik saya. Mau kambing kah, mau sapi kah, yang penting aku mau menjualnya bahwa ini adalah sapi. Maka akhirnya dia berjalan. Kemudian di tengah perjalanan dia ketemu dengan penipu yang kedua yang mereka sudah berkomplot. "Hai, Bang, itu kenapa membawa kambing? Mau kemana?" "Loh, kok ini juga mengatakan kambing ya? Apakah saya salah melihat atau istri saya yang tidak tahu bahwa ini adalah kambing?" "Ah, abang kok melamun? Ini namanya kambing, bukan sapi. Abang mau jual sapi ya?" "Iya, saya mau jual sapi." "Ini bukan sapi, ini kambing, Bang." Waduh, gimana nih? Saya jadi ragu ini. Apakah ini sapi atau kambing? Kambing, sapi. Kambing, sapi. Kambing, sapi. Kambing, sapi. Wah, mungkin ini kambing kali. Mungkin istri saya salah. Maka akhirnya datanglah orang yang ketiga. Di perjalanan sebelum sampai ke pasar, maka orang ketiga pun mengatakan, "Hai Bang, mau kemana nih?" "Saya mau ke pasar." "Mengapa?" "Saya mau jual sapi." Kambing. Sapi atau kambing? Saya mau menjual lah." "Oh, mau menjual kambing. Ya. Gini aja, saya yang beli aja gimana? Saya menjual sapi atau kambing ya?" "Ah, katakan ini adalah kambing, Bang. Yakin bahwa ini kambing. Daripada nanti abang ditertawakan nanti di pasar, lebih baik abang jual sama saya sekarang. Saya kasih harga yang agak lebih tinggi lah daripada di pasar. Kalau di pasar itu kambing sekitar 3 juta, saya beli 3.500.000. Oke?" Wah, untung kalau gini. Memang bener sih, kalau kambing itu harganya tuh di sana di pasar biasanya cuma 3 juta. Wah, kalau gitu untunglah saya nih dapat 3.500.000. Bener nih, Bang. Mau beli kambing atau sapi? Kambing saya." "Oh iya, bener lah. Sini, bawa sini kambingnya. Saya bayar 3.500.000. Kontan ya?" Baiklah, kalau gitu akan saya berikan nih kambing atau sapi? Kambing saya nih kepada abang." "Oke, kalau begitu ini uang saya kasih cash 3.500.000 ya. Nah, sekarang abang boleh pulang dan kambing ini sudah menjadi milik saya karena abang sudah saya kasih uang 3.500.000. Terima kasih Bang ya." "Oh ya, sama-sama. Aku pulang dulu ya." "Ya Bang. Hati-hati Bang ya." "Oke. Saya akan menemui istri saya, pasti akan senang." "Iya, istri abang pasti senang karena abang telah menjual dengan cepat dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi daripada jauh-jauh sampai di pasar sana." "Terima kasih Bang." "Oke." Akhirnya dia pun pulang.
Dan sapi itu pun akhirnya dibawa ke pasar, dijual oleh orang ketiga itu dengan harga yang sangat tinggi. Maka istri ketika ditemui oleh suaminya ini, maka dia pun kaget, heran, marah, bercampur menjadi satu. Abang, kenapa abang begitu jahlonnya, begitu dohnya, sehingga menjual daripada sapi dengan harga yang murah? Maafkan saya, Dek, saya mungkin salah atau ada yang salah. Oh, masa abang ini masih menyalahkan saya? Saya ini telah memberikan amanah kepada abang. Akhirnya amanah itu pun tidak dapat dicapai sebagaimana keinginan daripada rakyat. Hari ini, saudaraku, berapa banyak pemimpin yang telah diamanahi tetapi tidak mampu untuk mengemban daripada amanah itu. Oleh karena itu, sumber daya alam kita sangat banyak. Jangan terlalu percaya dengan negara lain. Percayalah kepada diri kita sendiri. Pilihlah seorang pemimpin yang amanah. Entah siapa, yang penting amanah. Saya tidak mengatakan Pak Jokowi kah, Anies kah, ataukah Pak Ganjar kah, atau Pak Prabowo. Siapa saja yang penting amanah, maka pilihlah dia. Jangan sampai kita tertipu. Namun saudaraku, sebelum memilih pemimpin, hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikan kami pemimpin yang adil, yang amanah, yang mengerti tentang keadaan negeri ini, yang mementingkan negeri ini. Ya Allah, pilihlah saya, Bayi Mukhlis, jadi presiden. Bukan maksud saya, pilihlah presiden yang amanah. Maksudnya bukan saya. Kalau saya jadi pemimpin, waduh, hancur. Saya nggak tahu apa-apa. Masa mau jadi presiden yang bener aja. Saya bisanya cuman makan, tidur, makan, tidur. Baiklah, saudaraku sekalian, inilah satu kisah. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi diri kita untuk senantiasa berhati-hati, dan kita juga diwajibkan untuk mencari ilmu agar kita menjadi orang yang pintar dalam segala hal. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan, salam perjuangan.